Konteks hadisnya saya kurang tahu betul apa maksud dari hadis tersebut. Ketika menjelang maghrib itu yang saya tahu, suruhlah anak-anak kalian untuk masuk ke rumah. Karena pada saat matahari menjelang tenggelam, itu setan keluar dari sarang-sarangnya. Dia akan menyerang siapapun, dan yang paling mudah diterkam anak kecil. Kenapa? Anak kecil belum punya benteng, belum punya doa-doa yang dihafal buat perlindungan. Makanya ketika menjelang maghrib, anak kita itu bisa ke masjid, bisa ke madrasah, atau ke rumah, dibimbing untuk doa-doa. Seperti itu. Adapun untuk menutup rapat juga ada perintahnya, ya. Tetapi pintu yang ditutup dengan kalimat basmalah itu tidak bisa dibuka oleh setan. Kecuali setannya udah ada di rumah. Karena ada media-media tersebut yang membuat dia hadir. Jadi kebanyakan Bapak Ibu gangguan itu kita yang ngundang. Kita bermaksiat, kita lalai, kita yang ngundang sebenarnya, Mas. Itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau naik hutan atau kemanapun dilarang pakai hijau. Ya, walau alam itu tanyakan saja apa alasannya. Kalau yang saya tahu, kenapa? Karena daun-daun banyak yang hijau. Nanti kalau sakit atau hilang atau sasar, nanti susah menemukannya karena sama warnanya. Kita nggak diajarkan bahasa sompral. Berbaca baik aja. Ketika ada ketakutan fasta'id billah, berlindung. Jadi ketika masuk ke hutan, itu kan itu tempat yang jarang disinggahi, jarang yang ditempati, maka di sana tempat mereka. Di lembah-lembah, gunung, itu tempat yang disukai mereka. Kenapa? Karena jarang dijamah oleh manusia. Makanya ketika kita mau masuk ke tempat tersebut, isti'adzah. Untong kieu maaf punten nu ngageugeun dia tempat ulah ngaganggu abdi 3 poe abdi rek di dieu rek masang tenda beuki dirujak atuh itu. Udah isti'adzah sama penguasa alam semesta. Kalau penguasa gunung itu kecil. Penguasa alam semesta itu Rabb alamin, Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya ketika ada syarat-syarat kejanggalan, tanya dulu apa alasannya. Kok nggak boleh pakai baju hijau? Ya mungkin yang saya tangkap barusan seperti itu. Kalau kena atau hilang atau sasar, kan susah menemukan yang hijau karena sama-sama warnanya dengan daun-daunan seperti itu. Ya, kalau ada alasan lain yang mistik, ya kita harus tolak. Kalau bisa gitu. Karena kan biasanya ada kuncennya, ada kuncennya gini. Bahkan kuncen tersebut suka ada orang pinternya. Ketika ada kesurupan, udah nyantai, ada yang nanganin. Seperti itu. Kalau alam apa maksudnya seperti itu. Makanya kalau masuk ke anak camping, Dede silahkan camping, tapi ketika masuk ke tempat itu baca isti'adzah. Terus tekenging, sompra, itu kan nggak diajarkan. Udah aja berlindung sama Allah. Mau malam-malam mau ke tempat pembuang air kecil besar, itu kan tempat baru, baca doa, masuk ke dalamnya, Allahumma inni a'udzubika. Seperti itu. Itu ada adab-adabnya yang insya Allah menjaga. Tidak bicara sembarangan. Sok sakadieu nu aya di dieu ngebungkeul aing mah teh sieun sia. Tuh beuki atoheun dikit-dikit ku urang. Beuki tertantang, udah lemahkan dengan meminta bantuan sama Allah. Kinilah logika nama. Di lembur ieu teh aya jagoan lah. Tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun. Bener.
Tapi si preman ieu aya nu leuwih dipikasieun ku anjeunna si A. Urang langsung ka si A na. Pak, punten lah. Ki kalem. Si eta mah sineun ku urang oge kan gitu. Urang mah langsung we ka nu didinya gitu. Di eta gunung aya nu ngajago saha setan, udah menta ka nu leuwih didinya. Yang menguasai alam semesta, jangankan sampai alam Allah, udah kita sama Allah aja. Jadi kita itu meminta kepada yang maha tinggi dari semuanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kalau ada pembina pramuka, jangan hanya ajarkan pramuka, ajarkan doa-doa kepada siswa itu. Anak-anakku, ini kakak mau ajarkan doa, masuk ini, baca ayat kursi, ajarkan gitu. Jadi mau kesurupan. Camping teh. Saya sering Pak Bu diundang. Ustaz, bisa ke sekolah? Kunaon? Di sekolah jangan deui. Kunaon? Kamari geus camping 3 poe di anu. Iya, saya aya ke sekolah. Ieu jerit dayana. Ya karena mungkin mereka juga terganggu, makanya berlindung kepada Allah sebelum masuk ke tempat baru. Atau ada orang kantoran di sini survei ke lokasi, survei ke baca. Ketika tiba di lokasi baru baca isti'adzah. Kita nggak tahu kejahatan ayam di sana. Iya, foto itu ada ulama yang total mengharamkan semuanya. Ya, ada ulama yang ini untuk ikhtiyat, kehati-hatian mereka mengharamkan foto. Ada lagi yang tidak sampai mengharamkan. Ya, asal auratnya dijaga, bukan pamer, tidak ada peluang untuk ujub, ria, takabur. Makanya saya sarankan foto keluarga bukan di ruang tamu, nyambung. Foto keluarga di ruang, ya keluarga lah. Itu. Ini foto keluarga, apalagi foto dulu lagi di pengantin. Dipajang di ruang tamu, ditinggali. Giningan bakal mah tadi tiungnya. Itu Pak, akhirnya udah berhijab kan? Kok masih berani memajangkan foto yang tidak berhijab di saat dulu sedang menikah? Makanya amannya. Makanya ada sebagian ikhwah kita dia dengan dihilangkan mukanya. Kenapa? Itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena bukan manusia gitu. Kenapa udah dihilangkan, diblurkan kan seperti itu. Ada lagi sarua wae diblur mah mending ulah gitu. Tapi da ateul itu teh. Hayang we. Minggu kemarin saya juga ini saya sering merukyah anak kecil, Bu. Saya tanya, "Ustaz, ini anak saya gini-gini nih, Bu." Saya belum ke rumahnya, saya tanya dulu WA. Bu, sering nggak posting anak di medsos? Ustaz rumah ngos abis sering. Itulah makanya Bapak. Itu awalnya itu sering posting budak. Bisa kena ain lah, kena ain sihir lah, ain hasud lah seperti itu. Makanya zaman ayeuna zaman emang seperti itu. Makanya kumaha tuh sing kuat we benteng. Anu sering tampil di depan seperti ustaz, penceramah, MC, moderator, pembicara, itu mah kudu kuat bener tuh imannya, zikirnya kudu jangan ditinggalkan, tilawah Quran jangan ditinggalkan, doa-doa. Kenapa? Ketika dia tampil di depan, peluangnya banyak, peluang ainnya banyak. Jadi ada resiko Pak, si kuring cek diri oke. Kenapa? Orang banyak yang hasud juga ada, yang muji-muji juga ada. Kalau bentengnya lemah, ya rapuh. Bisa jadi juntai, Pak. Makanya raketkeun we tilawah ulah kaliwat, salat awal waktu, zikirnya pagi petang minimal 1 dibaca pagi atau petangnya saja. Maksimalnya 2-nya dibaca. Itu insyaallah bentengnya aman. Kalau orang yang sering tampil di depan, di muka umum, kalau bentengnya lemah itu akan mudah kena gangguan. Seperti itu.